Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Teguh dari Aliansi Koin. Hari ini hari Minggu 11 Juli 2021 dan kita akan kembali ya belajar menganalisa untuk market BTC untuk 7 hari ke depan. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya ingin nanya nih, gimana kabarnya teman-teman di era PPKM darurat ini? Ya, kami dari Aliansi Koin juga mengikuti peraturan pemerintah ya untuk PPKM darurat hingga 20 Juli. Nah, sambil kita WFH nih, kita juga menganalisa market dan tentu saja kita juga membaca berita-berita dan informasi-informasi terbaru seputar dunia blockchain dan cryptocurrency. Oke, market BTC seperti yang teman-teman juga bisa lihat gitu ya, chartnya di sini. Itu perubahannya malah beberapa hari terakhir ini sangat tipis gitu ya, tidak mengikuti jejak range sebelumnya yang relatif lebih panjang. Dia range-nya hanya di sekitaran ini beberapa hari terakhir gitu ya. Jadi kalau mau nge-buy juga salah, nge-sell juga belum tentu pas gitu ya. Marketnya emang bisa dibilang secara size-nya mulai menyusut. Di sisi lain kita juga mendapatkan informasi update gitu ya seputar Ethereum. Nah, ini beritanya muncul tanggal 2 hari yang lalu, jadi 9 Juli gitu ya di bitcoin.com. Tentang apa sih ini? Jadi Ethereum akan mengadakan patch besar-besaran gitu ya. Kalau buat gamer nyebutnya patch besar-besaran gitu ya. Tapi kalau di dunia blockchain biasanya kita disebut sebagai hard fork. Nah, hard fork besar-besaran ini akan dilakukan pada 4 Agustus. Gitu. Jamnya ini ya teman-teman ya. Jamnya sekitar jam 1 sampai jam 5. Tapi jangan lupa UTC. Apa sih UTC itu? UTC itu Universal Time Control atau Center ya. Nah, yang pasti caranya gini teman-teman. Kalau teman-teman lihat jam yang seperti ini gitu ya di berita-berita luar negeri, nah teman-teman nggak usah panik. Teman-teman ketik aja UTC to GMT 7 atau to Jakarta juga bisa. Nah, ini saya sudah convert. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau jam 1 siang itu berarti sekitar di sini. Atau kalau mau gampang, teman-teman langsung ketik aja di sini jam 1 PM. Gitu ya, mana? Nih. Kurang atas sedikit. Nah, jadi jam berapa teman-teman? Jam 8 malam gitu ya, perkiraannya di Indonesia ya. Jadi ini artinya jam 8 malam sampai dengan jam 12. Gitu ya, jam 12 malam. Oke, jadi perkiraannya ya mungkin kita baru bisa merasakan efeknya sekitar 9 Juli gitu ya. Apa saja yang diubah gitu ya? Apa saja yang patch yang ditambahkan di sini? Nah, ini ada banyak ya teman-teman. Ada ini gitu ya. Apa sih ini gitu ya? Kita lihat sejenak. Walaupun ini akan jadi sangat-sangat teknis, tapi saya tidak akan membahasnya terlalu detail. Kita baca summary-nya atau abstraknya aja gitu ya. Jadi summary-nya di sini adalah kalau teman-teman perhatikan, di sini akan ada perubahan tentang pricing mekanismenya. Gitu ya. Jadi akan ada perubahan soal biaya-biayanya. Oke, yang tentu saja akan pengaruh pada biaya saat kita melakukan transaksi dengan menggunakan Ethereum. Selain itu yang kedua juga ada ini nih, difficulty bump delay. Oke. Nah, ini berarti kemungkinan akan ada perubahan difficulty. Jadi yang kenaikannya awalnya bisa jadi signifikan, itu akan berkurang. Itu ya teman-teman ya. Itu baru 2 dari sekian banyak yang lain gitu ya. Beberapa saya sempat baca kemarin itu untuk mengurangi penggunaan pengembalian, bukan penggunaan tapi pengembalian dari kontrak-kontrak yang sudah tidak terpakai gitu ya. Jadi Ethereum ini kan support kontrak ya. Ya, kontrak itu dalam artian bentuk
program juga gitu. Jadi akan ada perubahan cukup besar dalam Ethereum. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah dampaknya apa nih buat kita trader gitu kan? Apakah Ethereum akan naik ataukah Ethereum akan turun? Nah, kalau kita perhatikan chartnya, kita lihat di sini ya, Ethereum. Ethereum secara garis besar untuk chartnya itu perubahan harganya sedikit lebih panjang daripada BTC kemarin, yang lebih cenderung sideways-nya kecil-kecil gitu ya. Ethereum masih cukup panjang-panjang pergerakannya, namun juga masih tetap sideways. Nah, bagaimana nih perkiraannya di bulan Agustus? Agustus itu kan cukup panjang ya teman-teman ya. Jadi kita masih di bulan Juli, berarti kira-kira masih ada 1-2 minggu lagi. Nah, kalau prediksi saya untuk 9 sampai 26 candle ke depan atau 9 sampai 26 hari ke depan, itu harusnya tidak akan ada terlalu banyak perubahan. Dalam artian gini teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa jika dia bisa melewati 1600 ini di bawah sini, baru kita akan berasumsi dia sudah mulai downtrend. Tapi saat ini dia masih berada di zona sideways. Nah, bagaimana impactnya dengan berita-berita terbaru ini atau secara fundamental ini? Impactnya menurut saya tidak akan terlalu banyak, mengingat satu, Ethereum itu bukan leader. Dalam artian kalau kita tahu bahwa market cryptocurrency itu dipimpin oleh Bitcoin gitu ya. Jadi kalau Bitcoin mengalami kenaikan yang signifikan atau penurunan yang signifikan, otomatis cryptocurrency yang lain pun akan bergerak secara signifikan gitu ya. Tapi apakah memungkinkan untuk Ethereum ini bergerak sendirian dan cukup tajam? Kalau cukup tajam menurut saya relatif ya, itu tergantung sudut pandang siapa ya. Kalau kita lihat dari 1 menitan chartnya ya mungkin bergeraknya terlihat sangat tajam gitu ya. Tapi prediksi saya dia kemungkinan tidak akan breakout di 2600 untuk caps atasnya, maupun dia juga tidak akan break turun di 1627. Kecenderungannya memang akan lebih uptrend. Jadi prediksi saya nih, kalau misalnya beberapa hari sebelum event ini nanti kemungkinan di-push turun, maka dia akan dikembalikan ke atas sini gitu ya. Jadi prediksinya bisa dikatakan itu akan sedikit banyak mendorong harga Ethereum naik, karena ini kan perbaikan yang positif ya. Dalam artian tentu saja akan ada lebih banyak harapan dari market bahwa Ethereum ini akan jauh lebih baik ke depannya, dan itu tentu saja mendorong harganya untuk naik. Itu dulu ya teman-teman pembahasan kita untuk hari ini. Jadi kita membahas tentang prediksi harga BTC, termasuk juga prediksi harga Ethereum, sekaligus kita juga sedikit belajar mengenai event yang akan terjadi pada Ethereum di 4 Agustus. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau teman-teman suka, teman-teman bisa like, teman-teman bisa subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari dunia blockchain dan cryptocurrency. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap gunakan protokolnya dengan baik agar kita semua tetap bisa sehat dan menikmati profit yang kita cetak. Oke, sampai ketemu lagi. Salam profit.